Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Aulia dengan NIM 0506192013. Saya jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di sebuah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Saya di sini di dalam video saya yang singkat ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep ekonomi dengan konsep ekonomi yang pernah digagas oleh Adam Smith. Langsung saja, ada sebuah konsep ekonomi yang unik yang itu ketika seorang berusaha memenuhi kebutuhan pribadinya secara tidak langsung, ia juga memenuhi kebutuhan pribadi orang lain. Misalnya penjual gorengan yang menjual bakwan, risol dan sebagainya dengan tujuan mencari profit atau keuntungan. Secara nggak langsung ia sebenarnya juga membantu pembeli untuk memenuhi kebutuhan si pembeli akan gorengan. Selain itu, ia juga membantu karyawannya untuk yang butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, dari kegiatan produksi yang dilakukannya, kedai-kedai grosir, produsen minyak goreng, terigu, petani pisang, produsen tahu, tempe, dan alat operasional pendukung usaha gorengannya juga kebagian manfaat dari kegiatan usaha yang digeluti oleh penjual gorengan tersebut. Dalam mazhab ekonomi klasik, konsep ini dijuluki dengan the invisible hand atau tangan tak terlihat. Sebuah kekuatan gaib yang konon dapat menciptakan kondisi yang adil dan ideal bagi masyarakat sebagai pemain pasar. Adam Smith dianggap sebagai orang pertama yang mengenalkan konsep ini. Ia menganggap bahwa invisible hand hanya dapat terwujud bila para pelaku pasar diberi kebebasan sepenuhnya dalam mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia tanpa boleh ada intervensi dari negara. Artinya para pemain pasar itu harus diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Maka mulai dari perusahaan manufaktur, agrikultur dan sebagainya yang dimulai dari hulu hilir sampai ke hilir, itu harus diberi kesempatan yang sama dan setara dalam berkompetensi di arena pasar bebas. Hal ini terdengar begitu manis dan menjanjikan, tapi apakah benar? Ketika pengusaha kecil UMKM, asongan, angkringan, ketangan dibebaskan bersaing dengan para pemain besar korporasi, raksasa, multinational company secara apa yang adanya, yang tercipta bukan keadilan pasar. Menurut saya yang terjadi yang pertama distorsi pasar. Maksudnya produk tak berkualitas, membahayakan kesehatan akal, bisa laku keras dijual dengan harga mahal karena dibantu sokongan modal dan branding secara masif. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Si kaya semakin kaya, si miskin gitu-gitu aja. Sebab para pemain besar bisa memperoleh privilege melalui cuan connection dengan para pembuat kebijakan. Yang ketiga itu adalah kartel. Maksudnya ketika poin pertama dan kedua itu sudah terbentuk, diawali dengan distorsi, lalu kesenjangan yang sudah mengakibatkan UMKM, usaha kecil lemah itu dilahap oleh korporasi raksasa, kemudian hanya menyisakan beberapa korporasi atau produsen yang antar mereka saling bekerja sama untuk mengatur pola persaingan sehingga harga dapat mereka manipulasi sesuka hati. Contoh nyata yang ketika dulu itu minyak goreng perlahan menghilang di pasar dan harganya menanjak naik. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mengendus adanya kartel dalam kasus kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu belakangan. Nggak ada akhlak memang. Itu hebatnya terjadi di negara penghasil CPO terbesar. Kasus ini menunjukkan bahwa kapitalisme mazhab klasik dengan jurus invisible hand-nya telah gagal dalam menciptakan persaingan yang sehat, adil, dan sempurna di antara para pemain pasar. Bukan mekanisme pasar yang bertindak sebagai price maker atau pembuat harga, tapi invisible man, yakni para produsen yang bersembunyi di balik layar secara diam-diam membentuk kartel, sehingga mereka dapat memanipulasi harga dan mengendalikan pasokan barang dan jasa yang pastinya merugikan masyarakat. Bila mekanisme pasar bebas ternyata telah gagal dalam menciptakan Bila mekanisme pasar bebas ternyata telah gagal dalam menciptakan persaingan yang adil dan sempurna bagi masyarakat sebagai pemain pasar, lalu mekanisme pasar seperti apa yang mampu menciptakan kondisi ideal? Setelah yang kita ketahui dari konsep
ekonomi yang telah digagas oleh Adam Smith itu tentang invisible hand, ya, itu telah gagal. Itu telah gagal dalam menciptakan pasar yang adil dan seimbang. Bukan invisible hand yang menjadi penentu harga di pasar, tapi invisible man, para pengusaha besar yang membentuk kartel untuk mengendalikan harga dan pasokan barang. Mengapa mekanisme pasar bebas gagal menciptakan keadaan pasar? Ternyata ada faktor fundamental yang tidak dimiliki oleh mekanisme pasar bebas. Faktor fundamental tersebut hanya bisa dilihat bila para penganut free market ekonomi mau membuka hati dan pikiran terhadap sistem ekonomi yang telah mau mapan ratusan tahun sebelum Adam Smith menulis The Moral Sentiments dan The Wealth of Nations. Berangkat dari Islam yang diturunkan oleh Sang Pencipta lagi Maha Mengatur, Al-Khaliq Al-Mudabbir, kepada penghulu para manusia agung yaitu Muhammad SAW, yang kemudian diwariskan kepada para ulama mukhlis, diterapkan oleh para khalifah sejak era Khulafaur Rasyidin sampai Utsmaniyah hingga sampai kepada guru-guru kita rahimahumullah wa hafizumullah. Sistem ekonomi besar dapat dirumuskan menjadi 3 pilar. Yang pertama ialah kepemilikan atau al-malikiyah, yang kedua ialah pemanfaatan kepemilikan atau at-tasawwur fi al-malikiyah. Ketiga ada distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia atau tauzi'u sarwah baina an-na'as. Dari 3 pilar besar di atas, kita dapat membagi 3 tahapan mekanisme pasar, yaitu pra-pasar, pasar, dan pasca-pasar. Dalam tahapan pasar, Islam memberi 8 lapis peraturan yang tiap peraturannya berfungsi sebagai pelindung, sehingga dengan adanya 8 lapis peraturan ini, keadilan dan keseimbangan pasar dapat terwujud dengan sempurna. 8 lapis peraturan dimaksud ialah: pertama, pembagian kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan individu, milkiyah fardiliyah. Yang kedua, kepemilikan umum, milkiyah ammah. Yang ketiga, kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Yang kedua adalah pergantian jantung perekonomian. Ketiga, hukum perseroan, hukum industri, hukum lahan pertanian, hukum ketenagakerjaan, hukum permodalan, dan hukum perdagangan. Dengan 8 lapis perlindungan ini, seluruh rakyat dapat berkompetisi secara adil dan seimbang di pasar. Distorsi dan penyimpangan dapat diminimalisir, bahkan hilang sama sekali, sebab pasar telah terbentengi oleh 8 lapis peraturan Islam yang sempurna. Inilah mekanisme pasar syariah. Berbeda dengan mekanisme pasar bebas, di mana para pelaku pasar dibiarkan bebas dalam tanda kutip telanjang, tanpa peraturan pelindung ketika memasuki pasar. Akhirnya hanya dia yang bermodal yang punya kuasa, sehingga rawan terjadi penyimpangan, persaingan yang tidak sehat, dan beragam praktik kecurangan lainnya. Bila praktik liberal pasar yang telah memunculkan fenomena invisible man seperti pada mekanisme pasar bebas tidak dibenarkan dalam mekanisme pasar syariah, lalu bagaimana harga di pasar syariah terbentuk? Apakah melalui campur tangan negara seperti sistem sosialisme? Ternyata fluktuasi harga dalam mekanisme pasar syariah mengikuti kaidah hukum permintaan dan penawaran. Artinya negara tidak boleh mematok harga di pasar sehingga menjalimi salah satu pihak. Harga sesungguhnya tercipta dari dinamika permintaan penawar di pasar sebagai sunnatullah. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha, harga melambung pada masa Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menurunkan harga." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan harga, yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberikan rezeki." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Kalau begitu, apa bedanya dengan mekanisme pasar bebas? Letak perbedaannya terjadi dalam pra-pasar. Inilah yang bahasan yang luput oleh para pakar ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme tidak mengenal tahap pra-pasar, tidak mengenal pembagian kepemilikan, tidak mengenal 8 lapis perlindungan pasar, sebagaimana halnya dalam ekonomi Islam. Tentu disinilah problemnya, disinilah titik fundamentalnya yang tidak bisa dimiliki mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar yang telah mengirim para pelaku pasar atau masyarakat itu masuk ke dalam lingkaran setan dan perekonomian yang tak terkunjung berakhir. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, para pasar dapat berjalan dengan adil dan seimbang. Para pelaku pasar dapat bersaing secara sehat dan sempurna. Dalam kondisi seperti inilah invisible hand yang sebenarnya dapat terwujud, tak dapat dimonopoli, tak ada kartel, tak ada distorsi. Fluktuasi harga tak menjalimi siapapun.
Eh, Baiklah, hanya sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberi kita kelayakan, kekuatan, dan keistiqomahan dalam mewujudkan penegakan hukum dan peraturannya di muka bumi, sehingga tercipta banyak kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan di dunia ini dan keselamatan saat bertemu dengannya di akhirat nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.